Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan tetap semangat belajar matematika. Anak ibu, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi baru, yaitu materi lingkaran. Silahkan dibuka buku paketnya dan juga LKS-nya bagi yang punya, mengikut yang mana aja, LKS boleh, buku paket juga boleh. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah bagusnya mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas khusus tentang lingkaran. Nah, untuk lingkaran ini bisa dibuka buku paketnya, ada konsep yang harus kita pelajari. Nah, ini dia. Lingkaran itu mencakup materinya itu unsur lingkaran, keliling lingkaran, luas lingkaran, dan pi. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas unsur lingkaran, keliling, dan V. Ini pertemuan berikutnya. Nah, bisa dilihat di buku paketnya di sini. Ini ada sejarah V, dari mana dia diperoleh, kemudian dan berapa nilainya ada di dalam buku ini. Nanti bisa anak ibu baca untuk sejarah nilai V ini, ya, yang berada di halaman 53. Nanti dibaca ya nak ya. Nah, kemudian kita akan membahas unsur-unsur lingkaran. Unsur lingkaran itu nak, ada yang namanya jari-jari, atau sebelum jari-jari ada yang namanya titik pusat. Nih, titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juga juring. Nah, satu-satu kita akan bahas secara singkat. Ini bisa dilihat titik pusat. Ya, titik pusat itu berarti titik yang berada di tengah-tengah lingkaran yang biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Boleh P, boleh Q, boleh A, boleh B. Yang jelas dia sebuah titik di dalam lingkaran. Kemudian ada unsur yang kedua yaitu jari-jari. Nah, jari-jari ini berupa garis menghubungkan dari titik pusat kepada salah satu titik yang berada di lingkaran tersebut. Nih, ibu simbolkan di sini dia. Bisa diperbesar. Ini dilihat enak ya. Nah, jadi dari titik P ke titik Q ini dikatakan jari-jari. Nah, dari titik P ke titik A dikatakan jari-jari. Jari-jari disimbolkan dengan huruf R kecil. Ini dia. Jadi kalau panjang PA, ini kan PA itu sama dengan PQ. Jadi kalau tulis segini, panjang PA sama dengan panjang PQ. Sama dengan R. R itu adalah jari-jari. Oke nak ya? Jadi ibaratkan kalau sepeda anak ibu itu kan ada jari-jarinya, ada besi-besinya. Nah, itulah dia disimbolkan dengan R. Kemudian ada yang namanya diameter. Nah, kalau diameter ini bisa dilihat lagi, ibu perbesar. Nah, dia garis panjang yang menghubungkan dua titik. Nah, dari titik S ke titik R ini ditarik garis lurus. Nah, jadi kalau lurus ini dikatakanlah dia diameter. Kalau dari P ke R dikatakan jari-jari. P ke S dikatakan jari-jari. Dari R ke S dikatakan diameter. Ya, kalau ibu tulis seperti ini dia. Dari P ke R sama dengan P ke S sama dengan jari-jari. Nah, kemudian dari R ke S ini sama dengan diameter. Diameter itu disimbolkan dengan huruf D kecil. Ya. Jadi kalau diibaratkan itu pukul kalau jam 6 pas. Jam 6 pas itu dikatakan jari-jari. Oke? Itu contohnya. Kemudian busur. Busur itu adalah garis lengkung. Yang mana, Bu? Ini dia, nak. Yang ini warna biru ada kan di buku paketnya. Ini yang warna biru sampai kemari dikatakan busur, garis lengkung. Dilambangkan seperti ini.
Ini ada garis di atasnya. Busur TU. Ya. Ini penulisan busur menggunakan tanda seperti ini. Yang berikutnya unsurnya adalah tali busur. Nah, tali busur itu menghubungkan dua titik. Ini dia. Titik V ke titik W. Ini dia tali busurnya. Ya. Oke. Berikutnya nanti bisa anak ibu baca di paket dan buku LKS. Ada yang namanya tembereng. Tembereng itu daerah yang dibatasi oleh busur ini dan dibatasi oleh tali busur. Jadi yang diarsir-arsir ini itulah tembereng. Jadi daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur dikatakan oleh tembereng. Ya. Terakhir ada namanya juring. Juring ini adalah daerah yang dibatasi oleh jari-jari. Ini kan jari-jari nak. Dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur. Ya, ingat ya, juring. Seperti potongan pizza. Jadi kalau potongan pizza itu daerah yang dipotong itu bisa disebut dengan juring. Ya, ini dia nak. Nanti bisa dipahami. Kemudian ini nanti bisa anak ibu kerjakan secara mandiri. Ayo lakukan. Ini ada pernyataan. Diisi saja benar salah. Nah, tapi tidak usah dikirim ke ibu. Ini sebagai latihan untuk lebih mendalam tentang unsur lingkaran. Oke, nak? Nah, kita akan masuk kepada yang namanya, ini kan banyak latihan-latihan ini. Boleh dipelajari sendiri di rumah. Dipelajari untuk menambah wawasannya. Kita lanjut kepada materi keliling lingkaran. Ini dia. Nah, keliling lingkaran di sini ada dibuat artinya. Ibu perkecil dulu. Nah, keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang kurva yang membentuk lingkaran. Ini dia. Jadi ini tadi kan gambar lingkaran tadi. Nah, si P ini adalah titik pusatnya. Ini diibaratkan titik A. Nah, jadi kelilingnya itu berarti panjang semuanya ini. Jadi kalau dibuka inilah dia. Jadi titik A terletak pada lingkaran P. Dia ada di sini. Nah, apa itu rumus lingkarannya? Nih, rumus lingkaran itu, perhatikan ya nak ya. Udah mulai masuk kita kepada rumus agar nanti bisa menyelesaikan soal. Nih. Keliling lingkaran rumusnya sama dengan V kali D. Atau keliling lingkaran sama dengan 2V kali R. Apa itu? K itu adalah keliling lingkaran. Kemudian V ini tadi ini lambangnya V, bacanya V. Nilai V ada dua nak. Boleh yang 3,14, boleh juga 22/7. D ini adalah diameter lingkaran. Sedangkan R adalah jari-jari. Ya. Jadi kalau tadi kita gambarkan di lingkaran itu sini, kalau digambarkan tadi lingkaran nak, ini kan lingkaran. Nih digambarkan. Ini titik P-nya. Kemudian jari-jari itu dari sini kemari. Buat A. Jadi ini diibaratkan jari-jari. R. Sudah? Nah, kemudian kalau dari sini kemari lagi, ibu buat titik B. B ke P apa namanya nak? Iya, jari-jari juga. Nah, kemudian kalau dari titik B ke A, ibu tarik garis dari sini kemari. Ini semua dikatakanlah diameter. Jadi kalau diameter itu, maka bisa dibuat gini. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Atau D sama dengan 2R. Ya. Jadi diameter itu 2 kali jari-jari. Atau diameter sama dengan 2R. Ya. Jadi kalau R tambah R itu adalah diameter. Paham nak? Nah, atau untuk mencari R-nya, jari-jari sama dengan diameter dibagi 2.
Misal nih Ibu buat. Misal diketahui jari-jarinya sama dengan 10. Tarik Ibu, kecilkan lagi. Misal jari-jari sama dengan 10 cm. Berapakah diameternya? Maka diameternya sama dengan 2R. Sama dengan 2 kali 10 cm. Sama dengan 20 cm. Ya. Nah, kalau misalnya jari-jari, ibarat jari-jari sama dengan 14 cm. Berapakah diameternya? Maka diameternya sama dengan 2 kali R atau 2R atau 2 kali 14 sama dengan berapa nak? 2 kali 4, 8, 28. Oke, paham ya? Jadi kalau diameter itu 2 kali si jari-jari atau jari-jarinya dijumlahkan. Oke, nah kalau untuk ini tadi paham ya nak ya, untuk diameter, untuk jari-jari. Misalnya diketahui diameternya 30 cm. Berapakah jari-jarinya? R-nya berapa nak? Nah, R tadi kan ini. Nih, diameter dibagi 2. Berarti tinggal buat sini. Diameter, diameter? Jari-jari sama dengan diameter bagi 2. Berarti R sama dengan maka R sama dengan diameter bagi 2. Diameter tadi 30. 30 bagi 2. Maka jari-jarinya adalah 15 cm. Oke, paham ya nak ya? Contoh satu lagi. Diketahui diameter lingkaran itu sama dengan 10 cm. Berapakah jari-jarinya? Tinggal dibagi 2. Maka jari-jari sama dengan diameter bagi 2. Sama dengan 10 bagi 2. Sama dengan 5 cm. Ya nak ya? Nanti terkadang di dalam soal dia hanya diketahui diameter. Jadi jangan bingung. Bu, soalnya salah. Nggak ada jari-jari. Nah, nggak boleh gitu ya nak ya. Jadi harus tahu dulu. Diameter itu 2 kali jari-jari. Sedangkan jari-jari diameter bagi 2. Atau setengah diameter. Atau boleh gini. Setengah kali diameter. Oke, paham ya nak ya? Tentang diameter dan jari-jari. Kita masuk kepada si keliling lingkaran. Nah, lihat tadi ini rumusnya nak ya. Jadi V kali D. Maka keliling itu 2 kali V kali R. Atau jangan heran, terkadang ada buku nulisnya gini. Keliling sama dengan 2R kali V. Karena 2R ini siapa? Itu adalah si D. Maka keliling lingkaran D kali V. Atau keliling lingkaran sama dengan V kali D. Jadi bentuk ini sama dengan ini. Ya, tergantung yang mana anak ibu mudah memahaminya. Masuk kepada contoh soal. Nah, di buku paket ini ada, di LKS juga ada ya nak ya. Nanti lihat sendiri di LKS-nya. Di dalam soal ini, diketahui lingkaran A memiliki diameter 14 cm. Tentukan keliling lingkaran A. Di sini ditentukannya nilai V. Kalau dalam soal dia minta V-nya 22/7, maka itu V yang kita pakai. Ya nak ya, tergantung yang diberikan soal. Biasanya kalau dia memakai V 22/7 apabila diameternya atau jari-jarinya kelipatan 7. Kelipatan 7 tahu ya nak ya? Kelipatan 7 itu mulai dari 7, 14, berapa lagi? 21, 28, dan seterusnya. Jadi kalau dia jari-jari atau diameternya kelipatan dari 7, pakailah nilai V-nya 22/7. Kalau dalam soal nggak diketahui ya nak ya, ini kan karena diketahui V, maka kita pakai ini. Kalau soalnya nggak dikasih dia ininya,
maka anak ibu lihat dulu di sininya. Kalau dia kelipatan 7, pakailah CV 22/7. Kalau bukan kelipatan 7, pakailah yang V-nya nilai 3,14. 3,14. Dan disesuaikan juga dengan pilihan berganda. Nanti kalau ada soal berbentuk pilihan berganda, jawabannya berkoma-koma, biasanya menggunakan 3,14. Contoh di bawah ini. Tadi soalnya sudah kita baca. Kita tulis diketahui untuk memudahkan anak ibu memahami soal. Diketahui diameternya 14. Dari mana, Bu? Dari soal. V sama dengan 22/7. Dari mana? Dari soal. Ditanya keliling lingkaran. Jawab. Setiap menyelesaikan soal cerita ada rumus, tulis rumusnya dulu, Nak. Kenapa? Biar paham dan ingat rumusnya. Keliling lingkaran sama dengan V kali D. Ini kan rumusnya, Nak, ya. Nah, V-nya ada dalam soal. Tulislah 22/7 kali diameternya berapa? 14. 14. Oke, ini kan bisa tewas nih. Kan sudah Ibu ajarkan. 14 bagi 7. Hasilnya berapa? 2. Atau 7 bagi 7, 1. 14 bagi 7, 2. Maka 22 kali 2 hasilnya 44. Jadi keliling lingkaran A adalah 44 cm. Boleh? Oke, Nak? Nah, Bu, saya mau pakai rumus yang satu lagi, boleh nggak, Bu? Mau pakai rumus 2V kali R. Boleh? Boleh. Nah, karena di dalam soal diketahui D. Nah, coba kita pakai rumus yang tadi. Nah, ini kan D-nya 14. Maka berapa jari-jarinya, Nak? R-nya berapa? Diameter bagi 2. Maka 14 bagi 2 berapa? 7 cm. Jari-jarinya 7. Kita mau cobakan rumus yang ini. Kira-kira jawabannya sama tidak ya? Nah, kita coba di sini. Keliling lingkaran sama dengan 2V kali R. Sama dengan 2 kali V-nya berapa? 22/7 kali R-nya berapa? 7 cm. Sama dengan, kira-kira ada yang bisa ditewaskan? Ada, Bu. Siapa? Si 7 dengan 7. 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. 2 kali 22, 44 kali 1, 44 cm. Sama jawabannya, Nak? Sama ya? Sama-sama 44. Nah, jadi mau pakai rumus yang manapun hasilnya tetap sama. Tergantung anak ibu memahami yang mana. Nah, di sini ada soal. Ini untuk latihan anak ibu. Tapi akan ibu contohkan dulu. Tentukan keliling lingkaran jika diketahui jari-jarinya sebagai berikut. Yang A, 14. Kita contohkan ya. Ibu contohkan di sini dia. Yang 1A. Diketahui tadi jari-jari ya. Berarti R-nya sama dengan 14 cm. Kemudian nilai V-nya 22/7. Dia minta keliling. Maka keliling lingkaran sama dengan, kalau rumusnya yang pakai R, berarti boleh pakai rumus yang ada R-nya. Tidak mau pakai R, berarti pakai rumus yang ada D. 2V kali R sama dengan, ya itu rumus tadi kan, 2 kali V kali R sama dengan 2 kali V-nya berapa, Nak? 22/7 kali R-nya 14 cm sama dengan, nah biar memudahkan ada yang bisa ditewaskan, kita langsung sederhanakan. Bisa 7 dengan 14. 7 bagi 7, 1. 14 bagi 7, 2. Jadi sisa ini
Berarti kita tulis 2 kali 22 kali 2 cm. 2 kali 22, 44. 44 kali 2, berarti 88 cm. Inilah dia jawaban untuk si 1A. Paham ya nak ya? Oke, Ibu contohkan lagi. Sekarang si 1B. Ibu contohkan ya. 1B yang menggunakan nilai 3,14. 1B. 1B ini diketahui jari-jarinya. Ibu pakai pena merah biar jelas ya nak ya. R-nya di situ 30 cm. Kemudian nilai V ditentukan soal 3,14. Oke. Nah, kita tulis rumusnya. Keliling lingkaran sama dengan 2 kali V kali R. Jadi kalau sering kita tulis rumusnya, insya Allah hafal ya nak ya. Makanya setiap ada soal tulis rumusnya biar hafal. Sama dengan 2 kali V-nya 3,14 kali R-nya 30 cm. Sama dengan. Oke, ini tinggal mengalihkan. Gampang mengalihkan ini. Mau langsung kemari boleh, ini kemari boleh. Nah, kita kalikan ini kemari juga boleh. Nah, atau kemari juga boleh. 2 kali 3,14. 2 kali 4. Berapa? 8. 2 kali 1. 2. 2 kali 3. 6. Berapa angka di belakang koma? 2. 1, 2. 1, 2. Letakkan koma. Ya. Kali 30 cm. Sama dengan. Nah, untuk mengalihkan ini, boleh jalan ke bawah, boleh. Atau jalan seperti buat tadi juga boleh. Ya. Kita kalikan ke bawah boleh. 628. 6,28. Anggap aja komanya hilang ya. Dikali si 30. Berarti kali 3. Anggap aja ini hilang ya. Nolnya juga hilang. 3 kali 8. 24. 4. 2. 3 kali 2. 6. Tambah 2. 8. 3 kali 6. 8. 18, simpan 1. Oke, tadi kan di belakang si 3 ini ada 0, tambahkan 0. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 kan? 1, 2. Maka letakkan komanya 1, 2. Di sini ada dia komanya. Maka hasilnya adalah 188,4 cm. Nah, jadi biasanya kalau dia yang menggunakan V 3,14 hasilnya berkoma nak. Biasanya, tapi tergantung lagi. Penting kita hitung dengan teliti, ya. Ini dia contoh yang menggunakan V-nya 22/7. Ini yang menggunakan 3,14. Kira-kira paham ya nak ya? Oke, masih gampang. Nah, contoh berikutnya Ibu buat yang menggunakan si 2A. Lihat ini. 2A. 2A, tentukan keliling lingkaran jika diketahui diameter. Nah, Ibu contohkan lagi biar anak Ibu paham. 2A yang diketahui pertama adalah diameter. Nah, maka kita tulis ini. Diameter sama dengan 20 cm. Apalagi yang diketahui? Itu saja, Bu. Nah, kalau dalam soal hanya diketahui ini saja, untuk nilai V-nya itu tergantung. Kalau si diameternya ini kelipatan 7, pakailah 22/7. Kalau dia tidak kelipatan 7, pakai 3,14. Jadi kita pakai yang 3,14. Maka keliling lingkaran sama dengan 2. Rumusnya pakai D ya. Berarti ini rumusnya yang pakai D. Keliling lingkaran sama dengan V kali D. Sama dengan nilai V-nya
3,14 kali diameternya berapa nak? 20 cm sama dengan, nah kita kalikan aja, ini anggap hilang dulu nolnya, komanya anggap hilang, jadi kita kalikan cara cepat. 2 kali 4 8, tulis dari belakang. 2 kali 1 2, 2 kali 3 6, tadi ada 0, tambahkan di belakang. Kemudian lagi nih, ada berapa angka di belakang si 3,14? Ada 2, Bu. 1, 2. Maka untuk meletakkan komanya, hitung dari belakang. Tadi di sini letaknya 1, 2. Nah, jadi komanya letak di sini. Maka hasilnya adalah 62,8 cm. Ya, jadi anak ibu harus rajin, harus sering melatih diri untuk mengerjakan soal-soal latihannya. Oke, ibu contohkan satu lagi agar lebih paham, biar nanti ada tugas anak ibu ya. Ini sudah ya, ini diameter, ini jari-jari. Oke, ibu contohkan lagi dengan diameternya ini, si B ya, 2B, 28. Buat di sini contohnya 2B. Diketahui diameternya 28 cm. Maka nilai V-nya dia tidak diketahui. Seperti Bu sampaikan tadi, kalau dia diameternya kelipatan 7, pakai V 22/7. Ini kelipatan 7 ya. Kita buat V-nya 22/7. Langsung keliling lingkaran sama dengan V kali D. Sama dengan V-nya 22/7 kali diameternya berapa nak? 28 cm. Sama dengan. Nah, kira-kira ada yang perlu kita tewaskan atau kita sederhanakan? Ada Bu. Siapa? 7 dengan 28. Jadi tidak usah kita kalikan 22 kali 28, panjangnya. Jadi harus kita kecilkan. 7 bagi 7, 1. 28 bagi 7, berapa? 4. Tulis 4 di atasnya. Udah, tinggal kita tulis 22. Kalau 22/1 berarti kan tetap 22 ya nak ya. Kali 4 cm. Udah, kalikan. Berapa? Iya, 88 cm. Gampang kan? Gampang. Akhiri dengan senyuman. Ya, ini contohnya yang menggunakan V 3,14 dan V 22/7 apabila di dalam soal tidak diketahui nilai V-nya. Nah, yang Ibu jelaskan ini semua, contoh ini berlaku kalau lingkarannya penuh. Lingkaran penuh itu berarti dia lingkarannya penuh begini ya nak ya. Berarti lingkarannya bulat dia. Dia tidak setengah. Bu, kalau lingkarannya setengah bagaimana? Nah, kalau untuk lingkaran setengah, lihat ini. Diketahui sebuah lingkaran, nih lingkarannya cuma setengah. Nih, misalnya ini soalnya. Lingkarannya cuma setengah. Diketahui lingkaran dengan nilai jari-jari berarti dari sini ke anak, jari-jari 14 cm. Hitunglah keliling lingkaran. Nah, ini lingkarannya setengah ya nak ya. Kalau lingkarannya setengah, cara mengerjakannya berbeda sedikit dengan lingkaran penuh. Perhatikan. Berarti yang diketahui R. R-nya 14 cm. Lingkarannya setengah, tidak penuh. Nah, kemudian kita buat V-nya. Berapa? Kalau ini dia kelipatan 7, maka V-nya iya, 22/7. Kita tentukan sendiri. Sudah, rumus keliling setengah lingkaran. Ini buat setengah, kenapa? Karena lingkarannya setengah, nak. Kalau lingkarannya penuh, nggak ada setengahnya. Ini lingkarannya setengah. Rumusnya sama dengan. Nah, tetap seperti tadi,
2 kali V kali R. Dalam kurung ini rumus dasarnya. Tambah ini dan ini. Bertambah 2R. Tambah R, tambah R. Jadi ini tambahannya. Sama dengan 2 kali V-nya berapa? Nih, 22/7 kali jari-jarinya berapa, Nak? 14 cm buat dalam kurung. Tambah. Jari-jarinya berapa, Nak? 14. Jadi kalau 2R, 2 kali 14 cm. Sama dengan ini bisa kita tewaskan. Bagi 7. 7 bagi 7, 1. 14 bagi 7, 2. Oke? Tinggal kita tulis yang di atas. Berarti sama dengan 2 kali 22 kali 2 cm buat dalam kurung. Tambah 2 kali 28. 2 kali 14 sama dengan 28 cm. Tinggal kalikan yang dalam kurung. 2 kali 22, 44. Kali 2, 88 cm. Tambah 28 cm. Jumlahkan. 8 tambah 8, 16. Simpan 1. 1 tambah 8, 9. Tambah 2, 11. Senti, satuannya tetap senti. Inilah dia hasilnya. Nah, jadi kalau ingat ini, kalau lingkarannya setengah, nah di akhirnya di sini ditambah lagi, ditambah 2R atau tambah diameter, boleh. Atau tambah R sama. Kalau yang ini masih rumus yang tadi, rumus yang biasa. Pokoknya kalau lingkarannya setengah, di akhirnya nanti tambah 2R atau diameter. Terkadang keluar soal berbentuk pilihan berganda seperti ini, tapi lingkarannya hanya setengah. Oke, Nak ya? Oke. Nah, jadi contohnya sudah Ibu sampaikan. Anak Ibu bisa latihan kemampuannya mengerjakan soal latihan. Bisa dibuka paketnya. Halaman 62. Ini halaman 62. Anak Ibu mengerjakan yang belum Ibu terangkan. Berarti kerjakan 1C, kemudian 1D, 2C belum ya. 2C, kemudian ini 50 ya. Ini. Kemudian ini nomor 3 dulu soal cerita. Sama ya. Nah, nomor 4. Nomor 4. Kemudian yang nomor 10 jangan dulu, belum. Nah, seperti ini kan ada setengah nih, Nak. Ini setengah. Nah, ini jangan dulu. Nah, ini dia yang dikerjakan itu. Ini tambahin lagi nih sama ini. Jadi khusus tentang keliling saja. 1C, 1D, 1E, 2C, 2D, 2E, nomor 3 dan nomor 4. Oke. Soalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 soal. Menyelesaikannya sama seperti contoh yang sudah Ibu terangkan tadi. Nah, jadi nanti bisa anak Ibu pindahkan dulu ke buku catatan untuk mengerjakannya. Nih, lihat dulu. Ya, pindahkan ke buku catatannya untuk memudahkan dalam mengerjakan soalnya nanti, Nak. Biar tidak bolak-balik lihat videonya ini. Nih. Oke. Nah, jadi nanti pindahkan ke buku catatan. Dan bisa juga dilihat di buku LKS-nya. Di sini juga ada materinya tentang si lingkaran. Mana? Hitunglah keliling, menghitung luas. Nih.
Ini ada ya. Hitunglah keliling lingkaran berikut. Nih juga ada. Oke. Jadi terserah mau lihat dari buku paket boleh, LKS boleh, terserah. Yang penting anak ibu paham dan bisa mengerjakannya. Nah, jadi untuk hari ini cukup sekian dulu penjelasan ibu. Kalau misalnya dalam belajar nanti ada yang tidak paham, boleh chat ibu ditanyakan. Ya nak ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ibu terangkan hari ini bisa difahami anak ibu. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan jangan lupa tetap tersenyum. Nih, gambar senyum. Oke? Baiklah, kita tutup pelajaran kita hari anak-anak ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan ibu, rajin belajar di rumah. Walaupun tidak ada tugas, tetap belajar kerjakan tugas yang bisa anak ibu kerjakan secara mandiri. Seperti biasa, yang mengirim tugas ini berarti dihitung hadir. Ya nak ya. Jadi kalau dia tidak mengirim tugas, maka untuk mata pelajaran matematika dianggap tidak hadir dan nilai harian tidak ada. Jadi absen ibu hitung dari anak yang mengirim tugas. Jadi kalau sudah mengirim tugas berarti dia hadir. Kalau tidak mengirim tugas berarti tidak hadir. Kecuali ada konfirmasi dari orang tua kalau misalnya sakit atau bagaimana. Ya nak ya. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan ibu sampaikan juga paham. Kita tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.